Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deddy Supriyadi. Oke, di sini kita akan sharing lagi mengenai dunia investasi ataupun finansial ya. Nah, terutama nanti kita ini khususkan videonya untuk generasi Z ataupun milenial ya. Karena hal ini penting dan khususnya buat generasi Z dan milenial. Namun sebelum ke pembahasan terkait dengan bagaimana cara mengatur uang yang baik, yang benar untuk generasi Z dan generasi milenial, silakan teman-teman like dan juga subscribe channel saya ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, cara untuk mengatur uang untuk generasi Z dan juga generasi milenial. Baik, di mana memang dunia ini begitu sempit ya, karena dengan teknologi yang semakin berkembang, kemudian dunia digitalisasi yang bertumbuh pesat membuat generasi Z, generasi milenial ini disuguhi berbagai macam informasi, berbagai macam berita dan lain sebagainya. Nah, tentu di hal ini juga mereka juga dipengaruhi oleh bagaimana gaya hidup yang glamor, gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang ikut-ikutan teman. Kemudian mereka melihat di sosial media nggak mau kalah dengan mereka yang upload dengan gaya-gayaan. Nah, ini yang menjadikan mereka generasi Z, generasi milenial ini bahkan tidak bisa untuk mengatur keuangan. Disinilah kita ataupun saya mengapa untuk membuat video cara untuk mengatur keuangan bagi generasi milenial dan generasi Z. Untuk yang pertama adalah bagaimana teman-teman ini saving. Nah, kenapa saving ini perlu? Karena kalau kita lihat bagi teman-teman yang generasi Z, generasi milenial yang mungkin sudah kerja ya, kerja di perusahaan, kerja menjadi freelancer ataupun kerja sebagai part-time dan sebagainya, ketika memang mendapatkan gaji, ya ketika hari itu juga gajinya ludes ya. Dalam artian ketika mereka mendapatkan gaji hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, uang tersebut sudah tidak ada lagi. Dan ini yang membuat bahwasanya mereka ini perlu adanya financial literacy ya. Oleh karena itu, teman-teman generasi Z ini perlu adanya saving ya. Saving baik itu memang 50% atau 50%, 50% untuk saving ataupun 5% untuk kebutuhan, ataupun 75%, 25% itu kembali pada teman-teman masing-masing bagaimana porsi persentase yang bisa di saving ataupun ditabung. Dan untuk teman-teman yang memang bagaimana mengelolanya ini sesuaikan dengan teman-teman, karena kebutuhan dari tiap orang itu berbeda ya. Ada yang kebutuhannya ini sangat banyak, ada yang kebutuhannya ini ya sedikit. Jadi pastikan teman-teman ini saving, menabung ya. Jadi seperti itu, hal yang pertama adalah saving. Kemudian hal yang kedua yaitu mulai investing. Nah, kenapa investing ini perlu? Karena kalau kita lihat ya, untuk investasi ataupun investing ya, jadi banyak sekali sekarang ini instrumen-instrumen yang bisa digunakan oleh para milenial dan juga generasi Z. Karena berbeda dengan tahun-tahun yang dulu, kalau kita lihat ini untuk membeli saham itu harus ke perusahaannya, harus begini, harus begitu, harus ya ribet lah ya. Kalau kita lihat kalau dulu, kalau sekarang ini untuk membeli saham kita hanya bisa klik itu sudah selesai, karena semuanya sudah ada di Play Store. Beberapa aplikasi-aplikasi saham ataupun cryptocurrency ataupun NFT dan lain sebagainya ini ada di Play Store ya, termasuk dengan reksadana, obligasi dan sebagainya. Ini sudah lebih gampang, lebih ya, tidak lagi membuat para investor-investor ini kesulitan. Apalagi teman-teman yang masih muda, generasi Z, generasi milenial, kalau kita tidak terbiasa dari muda untuk bagaimana memulai investasi, maka sampai kapanpun mereka ini akan tidak mengenal dunia investasi. Dan karena kenapa investasi itu penting? Karena inflasi itu nyata, inflasi itu ada. Uang kita hari ini 50.000 misalkan, itu akan berbeda nilainya ketika 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Itu akan berbeda nominalnya. Sama saja ketika uang kita
yang hari ini 50.000, ketika dulu 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu mungkin dia sudah dianggap besar, tetapi hari ini uang 50.000 dapat apa ya. Nah, oleh karena itu yang namanya inflasi ini nyata, inflasi itu ada tiap tahunnya, dan saya harap teman-teman bisa untuk mulai investing ya, seperti itu. Kemudian cara mengatur uang yang ketiga yaitu teman-teman bisa untuk mengambil side hustle. Nah, side hustle ataupun job sampingan ya, atau freelancer, ataupun ini adalah pekerjaan di luar pekerjaan utama teman-teman. Kenapa hal itu penting? Karena memang yang namanya generasi Z, generasi milenial hari ini tidak cukup hanya mendapatkan satu sumber income saja, tetapi harus juga mendapatkan income lainnya. Nah, mungkin teman-teman yang menjadi karyawan, mungkin bekerja dari pagi sampai sore, harus mempunyai side hustle ataupun income tambahan, entah itu YouTube ataupun entah itu menjadi seorang content creator di platform lainnya, ataupun juga bisa untuk side hustle seperti membantu ataupun berdagang di malam hari. Itu silahkan, apapun side hustle-nya, tetapi yang jelas adalah teman-teman harus mendapatkan sampingan, job sampingan. Kenapa penting ya? Walaupun memang tidak diharuskan, tetapi hal ini penting karena yang namanya Gen Z, milenial itu pasti kebutuhannya ini dan gaya hidupnya pasti sudah beda dengan orang-orang terdahulunya, dan bahkan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu yang namanya side hustle ataupun income tambahan ini perlu ya. Kalau bisa ya memang jangan mengharapkan ataupun jangan main aman dengan satu income saja, tapi buka income-income yang lain, side hustle yang lain, sehingga teman-teman mendapatkan pendapatan bukan hanya dari satu sumber, tetapi teman-teman mendapatkannya dari berbagai sumber. Ketika memang generasi Z, generasi milenial ini sudah bisa seperti itu, maka ya teman-teman ini mau gayanya seperti apa, itu ya terserah. Mau seperti orang-orang gaya-gaya itu terserah. Yang penting teman-teman sudah tahu risk dan risikonya ya, reward dan juga risikonya. Jadi teman-teman harus bagaimana mengatur dan juga bagaimana memanage finansial dengan baik ya, seperti itu. Janganlah sampai ketika penghasilannya ini tidak cukup, teman-teman malah membuat ataupun mendapatkan hal-hal yang kurang baik, yaitu salah satunya adalah pengeluaran yang di luar dari hasil pendapatan. Itu dari saya, semoga bermanfaat bagaimana cara mengatur keuangan untuk Gen Z dan juga milenial. Semoga teman-teman milenial bisa bermanfaat nonton video ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.